Dapatkan t-shirt Bim Bim Talking Blues gratis plus tanda tangan gue yang bakal gue undi. Caranya masuk ke link ini. Ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, nggak ada juntrungannya. Ngomong-ngomong, curhat-curhat, bicara apa adanya. Genjang-genjang di Talking Blues, semoga bermanfaat. Amin. Tratata duk duk duk. Oh mama papa, aku sudah kerja siang dan malam, bahkan bukan untuk diriku sendiri. Papa bertanya, Bim Bim, ada apa? Mama tersenyum dengan manis. Tahu beliau bilang apa? Beliau selalu bilang, Bim Bim, Bim jangan menangis. Bim Bim, Bim Bim jangan menangis. Aku jadi bertanya-tanya. Aku punya pacar, dia sekolah di BPLP Bali, sering berkunjung ke sana. Aku diberi cinta dan ku berikan dia cinta. Ku rangkul tanganku di pundaknya. Dia berbisik, Bim Bim, what's up? Something happened? Tell me all your trouble. Tahu dia bilang apa? Dia selalu bilang, Bim Bim, Bim Bim jangan menangis. Bim Bim, Bim Bim jangan menangis. Aku jadi bertanya-tanya. Bim, Bim, Bim jangan menangis. Bim, Bim, Bim jangan menangis. Jangan menangis. Bim Bim, Bim Bim jangan menangis. Bahkan sahabatku kadang selalu menasehati, tapi aku selalu gak pernah mengerti. Tahu mereka bilang apa? Mereka selalu bilang, Bim Bim, Bim Bim jangan menangis. Bim Bim, Bim Bim jangan menangis.
Aku jadi bertanya-tanya. Oke, selamat datang di Bim Bim Talking Blues. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bareng seseorang, juru bicaranya Mr. Presiden Jokowi, Mas Fajrul Rahman. So, apapun transaksinya, pay trending aja. Assalamualaikum Mas Fajrul, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, merdeka, tetap disiplin 3M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak sebelum vaksin. Siap. Terima kasih udah dapat kesempatan di Bim Bim Talking Blues hari ini. Saya yang merasa terhormat dengan Bim Bim. Orang yang luar biasa di Indonesia dengan slangnya. Iya gini Mas, kan dulu mahasiswa sempat ditangkap ya. Waktu di ITB ya, Institut Teknologi ITB Bandung. ya, itu ya. mahasiswa kan? Masih mahasiswa ya, jadi pimpinan mahasiswa waktu itu. Kenapa ITB. tuh Mas ditangkap dan disidang nggak sih, diputus apa dimasukin langsung aja atau? Iya. Terus kok bisa lepas tuh? Ini pertanyaannya langsung ya. Mas Bim Bim dulu zaman saya masuk ke ITB tahun 80-an itu kan yang namanya Dewan Mahasiswa itu sudah tidak ada, udah dibubarkan. Karena kan tahun 78 itu sudah berlangsung yang namanya normalisasi kehidupan kampus, NKK BKK. Jadi pas saya masuk ITB itu sebenarnya sudah tidak ada. Nah, tetapi mahasiswa kan dikontrol tuh oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Betul, tidak boleh lagi punya kegiatan-kegiatan di dalam. Kalaupun ada kegiatan, kayak gini aja Mas Bim Bim. Biasanya kan di lapangan basket kami suka diskusi bertiga, berempat. Itu besoknya bisa dipanggil pembantu rektor 3 tuh Mas Bim Bim. Oh, cuman ngobrol doang? Cuma ngobrol doang. Itu begitu kampus itu begitu menakutkannya di ITB itu. Dan bahkan kami pernah acara tahun baru, bikin acara musik biasa, nyanyi segala macam, tapi biasa anak ITB kan senang ngomong yang kritik sana kritik sini. Sebenarnya mirip dengan lagu-lagunya slang seperti itu. Nah, itu kali pertama saya ditangkap tuh Mas Windin. Oh gitu. Seminggu awalnya tuh oleh Bakor Stanasda waktu itu. Jadi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional itu di bawah militer waktu itu TNI. Tangkap tuh seminggu. Tapi bukannya jerah tuh Mas Bim Bim. Maju terus. Kemudian ya di masa itu yang penting kan karena kehidupan politik kan sangat terbatas ya. Semuanya di bawah kontrol. Itu 9 berapa tuh Mas? Saya masuk ITB kan 82. 82 Dan ya? itu kejadian tahun 80 berapa ya? Saya pertama kali ditahan berarti 87. 87. 87 sudah hampir selesai. Terus kemudian ada lagi waktu itu banyak sekali kegiatan masyarakat, terutama waktu itu kasus Gedung Ombo, kasus kemudian tanah-tanah masyarakat yang termasuk yang kasus tanah Cimacan itu Mas Bim Bim. 1 meter cuma dihargai Rp50 apa ya? Oke. Putus ya. Problem-problem di masyarakat itu, kami mahasiswa ITB waktu itu sudah nggak punya dewan mahasiswa. Saya waktu itu adalah kami tetap nekat membangun yang namanya keluarga mahasiswa ITB. Ada yang saya waktu itu menjadi ketua Badan Koordinasi Unit Atas. Kemudian ada teman saya almarhum Ondos itu menjadi Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. Kami menyebutnya itu sebagai KMITB, Keluarga Mahasiswa ITB mengganti Dewan Mahasiswa. Nah, itu yang dijadikan dasar seringkali oleh pemerintah zaman itu untuk melakukan perlawanan. Kayak gitu, sampai yang paling berat itu pada waktu kasus 5 Agustus datanglah Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus ITB. Terus kemudian tentu saja kami kan protes dong sebagai seorang slanker.
Harus protes dong. Protes bahwa waktu itu P4 Mas, ada acara P4. Pedoman. Kami menganggap bahwa indoktrinasi nggak boleh dong di kampus ITB gitu ya. Kemudian kami protes juga kenapa jadi tanah-tanah rakyat diambil, salah satunya bendungan Kedung Ombo waktu itu, kok dihargai tidak layak seperti itu. Terus kemudian tentu kami protes terhadap masalah hak asasi manusia, demokrasi yang tidak ada karena rezim totaliter dan korupsi sebenarnya. Itu Mas, Pak Rudi ini kan keluar, kami bakar-bakar ban lah. Kemudian beliau keluar dari Maju juga dong ruangan, kayak anak sekarang ya. malamnya ditangkap. Terus tapi nggak merusak fasilitas publik Mas. Kami cuma bakar-bakar aja. Itu tapi bedanya tidak ya. merusak fasilitas. Itu beda. Nah malamnya ditangkepin dan akhirnya selama saya sebulan kemudian sebenarnya punya kesempatan sih, saya waktu itu ditawarkan, kenapa Mas Pacur katanya nggak ke Belanda aja ngambil sekolah di sana. Saya bilang loh, kok pemimpin masa melarikan diri ya? Anak buah ditangkap, masa pemimpinnya melarikan diri? Akhirnya ditangkap juga dan ditahan 1 tahun penuh di penjara militer. Waktu itu tidurnya aja di lantai Mas. Itu nggak di sidang Mas? Di lantai 1 tahun. Nggak di Terus sidang. kemudian diadili di sidang. Oh, dapat Vonis 3 tahun. Oh gitu. Vonis dapat 3 dituntut 1 tahun, divonis 3 tahun. Kayak gitu. Baru tuh aduh. Saya ada yang bilang, wah cuma tuntutan 1 tahun, berarti cuma dapat 3 bulan vonisnya. Ternyata enggak, gitu ya? dikali 3. Gara-gara bikin pledoi. Pledoinya itu berbulan-bulan bikin pledoi selama di penjara. Dan saya Terus kalau kamu gitu juga. ya kan dibuang ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu sampai kemudian kembali ke Bandung, ke penjara Sukamiskin, karena Pak Lopa, Baharudin Lopa bilang, mahasiswa kenapa jadi ada di Nusa Kambangan katanya, kan kalian nanti harus sekolah. Dijemput Mas dari sana Nusa Kambangan dan dibalikin ke Sukamiskin. Alhamdulillah kamar saya di sebelahnya kamar Bung Karno. Bung Karno kan di sana juga dulu ditahan. Pasalnya pun sama, pasal 154. Nah itu. Tapi saya kan terus berusaha lah ya, berjuang gitu. 98. Itu pas 98 lagi 89 sampai 92. 3 tahun. Oh. Itu reformasi dari lepas. Kenapa? Pas reformasi dari lepas gitu. Apa? Enggak, 92 kan baru selesai. Berarti belum. Reformasi kan 98. Oh iya. Saya 3 tahun di penjara, terus kemudian 2 tahun tidak boleh keluar negeri sama sekali. Karena harus melapor. Saya tahun kelimanya baru bisa, waktu itu pertama kali ke Jepang dalam Forum Pemuda Asia Pasifik. Waktu itu dapat rekomendasi dari Pak Muhtar Lubis, ada acara Forum Pemuda Asia Pasifik. Itu para pejuang-pejuang demokrasi di Asia Pasifik. Teman-teman ada anak buahnya Aung San Suu Kyi, ada dulu teman-teman dari Filipina. Jadi kami membangun gerakan itu secara lebih luas di Asia Pasifik. Nah, itu pertama kali kebetulan forum itu dibangun oleh Pak Sujatmoko. Dr. Sujatmoko itu adalah rektor Universitas PBB. Jadi dari sana berkembang itu, dari Indonesia berkembang di regional Asia Tenggara, lalu berkembang menjadi gerakan di regional Asia Pasifik. Nah, tahun 98 saya sudah di UI waktu itu. Jadi Presidium Mahasiswa Pasca Sarjana UI. Nah, itulah kesempatan untuk dalam tanda petik membalas dendam. Menduduki gedung DPR dan akhirnya jatuhlah runtuhlah Soeharto dan runtuh Orde Baru. Dan di situ yang saya juga melihat Selengkat yang kemudian bikin album yang reformasi itu. Tapi saya belum kenal sama Mas Bim Bim. Belum ya pasti. Belum. Tapi sudah di dalam kepala sudah selengker. Sudah kalau sekarang selengker tapi sudah menolak tua.
mungkin kayak bekas aktivis ya, sekarang udah menjabat gini, tapi sikap dan cara bicaranya masih tetap aktivis. Alhamdulillah, Mas Bibin. Saya waktu di penjara kan tetap menulis ya. Saya kan menyelesaikan ada buku Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, dan kemudian juga menulis sejumlah tulisan-tulisan untuk media massa gitu ya. Ada yang untuk Pikiran Rakyat, dan kemudian juga ada yang untuk Kompas. Dan itu dibukukan, judulnya itu Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Dan kemudian saya tetap berusaha bahwa walaupun saya berada di dalam penjara, tetapi pikiran saya tetap terbuka gitu. Itu nggak di sama Pak Jokowi nggak direm-rem gitu, nggak? Nah, kenal Pak Jokowi ini kan tahun 2012-an. Ketika saya sebagai penulis Kompas kan itu ada namanya Forum Lingkar Muda. Dari sana pertama kali saya dengan Mas Andrino Caniago, Effendi Ghazali itu pikir, ini kira-kira ada nggak pemimpin-pemimpin muda baru yang bergerak di masa reformasi hasilnya. Salah satunya yang kami undang adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi masih dari Solo lah ya, masih dari kota ya. Ya masih gitu. Itu pertama kali, lalu saya tahu ini tampaknya ada pemimpin-pemimpin daerah hasil dari reformasi. Nah dari sana berkenalan, lalu kemudian ketika beliau maju sebagai gubernur, saya kebetulan punya grup kelompok diskusi, kelompok forum yang bisa menyelenggarakan namanya seminar yang tentang demokrasi, dan terus-menerus berkawan dengan beliau sampai di 2014. Sampai hari ini diminta beliau untuk menjadi juru bicara, jadi mata, telinga, dan mulutnya presiden. Walaupun memang harus presiden dulu ngomong, baru saya boleh ngomong. Dan kenal juga kan dengan slang waktu itu kan pada 2014 pertama. Iya. Mulai kenal dengan Mas Bibin. Baru kalau waktu itu tidak ada slang, wah berat banget. Berat banget. 2014 itu berat banget. Yang salam dua jari kan, Mas Bim, ada Mas Abdi, ada Kakak, kemudian ada Mas Rido, kemudian teman-teman yang lain, dan akhirnya kan bisa mengumpulkan massa yang jutaan itu, sehingga suara Pak Jokowi itu menjadi kuat. Malamnya debat, tapi tenaganya dapat dari salam dua jari itu, yang jantungnya itu adalah Mas Bim dan slang. Wah itu, kalau tidak ada itu Mas Bim, berat banget. Dulu kan Mas aja aktivis gitu kan, tiba-tiba masuk ke sempat jadi komisaris, tapi Mas ya jadi komisaris ya. Itu banyak godaan ya Mas Fajar. Waktu jadi apa? Sekarang kan jadi komisaris di mana Mas Fajar? Oh, saya waktu 2014 setelah membantu presiden, saya kan aktif kembali lagi ke kampus sebenarnya, dan lembaga riset kami, yaitu pedoman riset dan komunikasi itu. Terus kemudian setahun kemudian Pak Jokowi bilang, Mas Fajur bantu dong untuk menjalankan program infrastruktur. Kebetulan waktu itu Adikarya kan, lalu diangkat jadi komisaris utama di Adikarya. Waktu itu diminta untuk kenapa? Banyak godaan nggak sih buat korupsi? Banyak godaan, tetapi Mas Bim setelah masuk menjadi komisaris utama itu tugasnya kan agar LRT Jabodebek itu berjalan, dan kemudian GBK untuk keperluan Asian Games harus selesai tepat waktu. Saya kebetulan untungnya sebagai aktivis itu, Mas Bim, yaitu berupaya mati-matian bahwa yang saya bikin slogannya waktu saya diangkat, saya pidato, slogan moto saya waktu itu, masuk bersih, di dalam bersih-bersih, keluar bersih gitu Mas Bim. Nah itu yang saya pakai. Saya terhadap godaan apapun tidak akan tergoda seperti itu. Dan di dalam melakukan upaya bersih-bersih. Makanya moto saya waktu itu, masuk bersih, di dalam bersih-bersih, dan keluar bersih. Alhamdulillah Mas Bim, setelah 5 tahun
saya tidak menghadapi masalah apapun, baik dalam pengertian undang hukum gitu ya, administrasi atau apapun sampai sekarang. Nah, tapi tentu karena juga beruntungnya adalah bukan saja saya secara pribadi, karena ekosistem saya kan saya malu juga Mas Bim Bim. Kalau saya misalnya melakukan pelanggaran hukum, kan malu sama Mas Bim Bim, sama teman-teman potlot gitu, sama Bunda Iben juga malu. Kok dulu teriak-teriak anti korupsi, kok jadi ikutan korupsi, kan jadi malu juga saya. Jadi ada pentingnya Mas Bim Bim. Jadi selain ada sikap pribadi yang tetap anti korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan itu secara pribadi, tetap penting memiliki ekosistem atau teman-teman. Karena teman-teman itulah yang menjadi alat buat kita untuk takut gitu ya, malu gitu ya. Saya malu kalau misalnya saya mengambil uang rakyat begitu, malu ketemu Mas Bim Bim saya. Takut saya, kan kayak begitu. Itu penting menurut saya. Jadi tetap sikap pribadi dipertahankan, tapi tetap berkawan dengan orang-orang baik. Karena kan katanya begitu, berkawan dengan tukang arang jadi hitam, berkawan dengan tukang tepung jadi putih. Nah, ini berkawan dengan orang baik seperti Mas Bim Bim, Sleng dan teman-teman yang lain. Jadi tetap berusaha, tetap tidak korup gitu ya, tetap bersih. Mudah-mudahan didoakan Mas Bim Bim, termasuk juga jadi juru bicara presiden kan, kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang lebih berat seperti itu ada juga kan, bisa jual beli jabatan Mas Bim Bim. Kalau di BUMN kan duitnya banyak kan, banyak banget. Untuk itu seperti LRT Jabodebek itu 30 triliun tuh Mas Bim Bim nilainya. Ngambil 0%, 0,01% saja sudah 7 turunan itu dapat di sini. Tapi alhamdulillah sih, berkat sikap pribadi dan keluarga, dan kemudian adanya teman-teman, termasuk juga dengan teman-teman Sleng ini, itu bisa membantu saya untuk bertahan tetap baik lah, seperti itu. Mudah-mudahan sampai nanti Mas Bim Bim. Saya penasaran waktu ditunjuk jadi juru bicara presiden Pak Jokowi ngomong apa sih? Waktu pertama ya? Oh ya, itu tanggal 20 Oktober 2019 Pak Jokowi dilantik di MPR sebagai Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pak Wapres Pak Mahfud Amin. Saya sebenarnya waktu itu berpikir, ya udah selesai tugas saya kan, tetap di BUMN, menyelesaikan LRT Jabodebek, menyelesaikan MRT gitu kan, karena kebetulan kami dapat untuk tahap kedua Adikarya dapat menyelesaikan MRT yang dari Bundaran HI ke Harmoni begitu. Saya pikir ya sudah, saya nyelesain itu aja. Tiba-tiba tanggal 21 itu saya masih di kantor, 21 Oktober 2019. Ditelepon sama Pak Pratikno, Mas Fajrul ada di mana katanya. Saya bilang ada di kantor. Mas Fajrul mau kesini bisa kesini nggak jam 11 itu? Pakai baju putih nggak? Saya nggak ingat lagi ya, karena saya pikir kan saya nggak mungkin lah jadi menteri gitu ya, nggak mungkin lah jadi pejabat yang lain gitu, karena saya pikir saya kayaknya pasnya memang cuma di BUMN, di korporasi begitu kan. Pas dipanggil ke istana, kok saya bilang kok rame banget ya orang ya. Saya baru ingat pada hari itu orang-orang dipanggil diwawancara untuk jadi menteri. Saya pikir saya diundang Pak Pratik itu hanya untuk makan, betul-betul makan siang saja. Jadi masuklah, pas baru masuk istana, loh kok banyak sekali wartawan begitu. Jadi melambai-lambai juga. Terus sampai kemudian ketemu Pak Jokowi juga ngajak makan, mari makan kata beliau. Saya kan takut juga makan di depan presiden. Cuma ngambil tempe dengan tahu aja, tapi agak takut-takut makannya kan. Tapi bayangkan saya yang 3 tahun ditahan oleh Orde Baru sampai dibuang ke Nusa Kambangan, di depan presiden masih takut juga saya. Masih gugup juga. Terus beliau nanya, Mas Fajrul dengerin nggak kemarin pidato saya? Saya dengerin Pak, bagus pidatonya, terutama untuk 5 hal itu kan, untuk pembangunan SDM, infrastruktur, kemudian deregulasi, demokratisasi, dan transformasi ekonomi. Pak Presiden bilang,
untuk yang infrastruktur kita jadiin prioritas kedua Mas sekarang. Kalau yang pertama kan di nomor 1, sekarang SDM katanya. Untuk keperluan siapa? Untuk keperluan bonus demografi, supaya anak-anak muda YZ ini supaya bisa lebih berkualitas, berdaya saing global kan seperti itu. Habis itu beliau tanya gimana proyek strategis nasional LRT bagaimana? Saya cerahin lah, karena kan saya 5 tahun ya, saya terangin aja bagaimana mendapatkan uangnya, bagaimana perjalanannya, kemungkinan selesainya seperti apa hambatannya. Habis itu, ya terima kasih Mas Fajrul. Mas Fajrul mau bantu saya nggak? Bantu apa Pak? Saya kan sudah bantu, saya bilang, jadi komisaris utama di Adikarya. Enggak, bantu yang lain. Tapi nanti besok akan kita beritahu kan kayak begitu. Oh ya, saya sih kalau mau bantu Bapak sama ini, saya bilang, dan bantu negara, saya bersedia aja. Ya sudah, keluar bersama dengan Pak Pratik. Terus kemudian nama Pak Pratik bilang, Mas Fajrul silakan bicara katanya. Saya bicara apa Mas? Saya bilang, ya udah tadi pertemuannya kenapa? Ya saya cerita aja tadi makan siang dengan Presiden. Saya belum tahu apa yang akan dilakukan. Baru besoknya dipanggil lagi, diserahkan surat ini keputusan Presiden, Anda menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi atau juru bicara Presiden. Jadi saya bilang, kapan mulai bertugasnya? Besok. Karena tanggal 23 pelantikan para menteri. Saya harus bicara apa? Ya, terserah Mas Fajrul. My God. Mas Bim, bayangkan ya. Hari pertama saya bicara di depan media massa, waktu itu pelantikan menteri, saya tuh nggak tahu harus bicara apa. Yang saya ingat tuh hanya ini, Mas Bim. Kebetulan saya waktu masuk ITB kan ada spanduk. Judulnya, Selamat Datang Putra-Putri Terbaik Indonesia. Saya pakai itu Mas Bim. Saya bilang, semua menteri yang terpilih ini adalah putra-putri terbaik Indonesia. Tidak lagi memperhitungkan suku, agama, ras, keyakinan, karena kita adalah warga negara Indonesia, dan semuanya berjuang untuk Indonesia maju. Ingatnya spanduk tuh Mas Bim, bayangkan. Karena saya demonstran, ingatnya spanduk aja. Oke Mas Fajrul, terima kasih sudah cerita banyak. Dan mudah-mudahan sampai 2024 ya Mas Bim ya, bisa membantu Presiden. Amin. Sebagai juru bicara. Sebenarnya tugas saya sederhana banget Mas Bim, cuma menyampaikan saja arahan pidato Presiden kepada masyarakat berbeda-beda sebenarnya. 267 juta ini kepada generasinya kita kan generasi baby boomer dan X ya Mas Bim ya. Itu lain. Generasi milenial lain lagi. Aduh susah banget Mas Bim. Saya kemarin aja datang ke tempatnya Deddy Kobuzer supaya saya bisa bicara ke generasi Y dan generasi Z. Nah, itu. Ini kalau ke generasi selengker lain lagi. Itu tantangannya sih. Berikutnya ya itu saja. Nanti membantu Presiden supaya 5 prioritas itu berjalan, sehingga Indonesia nanti 5 besar ekonomi dunia begitu. Dan yang paling berat sekarang ini adalah membantu Presiden untuk melewati masa-masa COVID-19. Sekarang ini sudah 8 bulan, dan kemudian nanti membantu beliau untuk apabila beliau nanti berpidato mengenai vaksinasi, insya Allah saya akan menyampaikan kepada publik semuanya. Jadi ini yang paling berat. Selain itu adalah legacy beliau yang kita harapkan, ibu kota negara baru nanti di Bukit Sepaku, Penajam, Kalimantan Timur. Saya berharap Mas Bim Sleng nanti yang akan main di ibu kota negara di Bukit Sepaku, di Penajam, Kalimantan Timur. Oke, siap. Berarti kalau udah jadi, Sleng bukan band dari ibu kota lagi. Bukan. Sleng dan Slanker nanti jadi band dari daerah. Dari daerah Jakarta. Sementara band ibu kota nanti berbeda. Tapi kan bukannya Bunda Yvette pernah di Kalimantan Timur? Bunda bukan di Sukabumi. Bunda Sukabumi sama. Oh iya, nanti kita main band di sana di ibu kota negara. Semestinya sih 2024 itu sudah bisa pindah ke sana. Tapi Oke. Siap, thank you Mas Fajrul. Iya. Saya senang banget bisa bicara. Selamat ulang tahun Sleng ke-37. Oh iya, next Desember ya. Terima kasih. Kita biasanya bertemu di GBK. Sekarang nggak bisa ya Mas Bim ya. Tapi tetap Mas Bim, saya tetap Slanker Mas Bim. Dan saya tetap menolak tua.
Thank you Mas Fazil, sampai ketemu Thank lagi you ya. banget untuk Bunda Yvette, salam kami. Iya. Teman-teman yang lain, kakak, kemudian Rido, kemudian juga Mas Abdi. Nanti ada ini ya, ada acara 37 tahun Mas Bim. Iya. Nanti kita kabarin. Thank you Mas Fazil. Makasih banyak. Salam hormat buat Bunda Yvette. Salam hormat buat Slanker seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ya, jurus tangan dan jurus pantang menyerah. Makasih banyak. Peace. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di acara Bam Bam Talking Blues dengan bintang tamu atau narasumber yang beda yang lainnya. So, see you next week. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita mainkan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Memang tak saling cinta takkan terjadi di antara kita. Program ini didukung oleh Paytran. Apapun transaksinya, Paytranin aja.